Darlin tersenyum. Memfitnah orang atau tidak perlu kita bahas sekarang. Tapi setiap hal suatu hari nanti, kebenarannya pasti akan terungkap. Aku berharap saat itu kamu masih baik-baik saja. Bangkit sebelum pergi, Darlin berkata, "Oh ya, dengar-dengar besok hasil pemeriksaan akan keluar. Kamu jangan pergi terlalu buru-buru ya. Aku akan datang mengantarmu." Jane berkata, "Ya, semoga kamu masih ada kesempatan untuk datang mengantarku." Jantung Darlin berdetak kencang, mensipitkan mata menatap Jane. Dalam hati seperti ada gelombang. Jane tersenyum menawan, membawa kecantikan yang tidak bisa diabaikan orang. Darlin sudah kembali. Saat ini pikirannya sangat jernih. Menghubungkan perjanjian dan hukuman yang dikatakan Lucky dengan kemunculan Jane tidak sulit untuk menemukan keanehan. Hanya saja hal yang sederhana ini sebagai orang yang bersangkutan tidak bisa melihat dengan jelas. Sekarang selain Yos yang tidak pasti, dia malah merasa dirinya bisa membongkar kebenaran ini. Namun sekarang dia terjebak dalam suatu masalah. Sebuah masalah yang juga dicurigai oleh Yos. Kenapa Jane berbohong? Dan adalah sebuah kebohongan yang hanya berguna selama 2 hari. Benar, sekarang dia sudah 100% yakin anak di kandungan Jane pasti bukanlah milik Yos. Mengenai apakah Yos memiliki perasaan dengannya, itu sudah tidak berada dalam lingkupnya. Sekarang yang paling penting baginya adalah memberikan suatu identitas yang jelas pada Derek dan anak yang ada di dalam kandungannya. "Kakak ipar, kenapa kamu ada di sini?" Kembali dari kamar tamu di aula depan di Taman Pinus Hijau, pasti melewati gedung utama. Saat ini Darlin masih sedang berpikir. Dia pun melihat Kiki sedang menggaruk kepala. Tidak tahu sedang melakukan apa. Dengan aneh melihat ke aula gedung utama. Melihat Darlin, dia pun buru-buru menyapa. Darlin mengerutkan dahi dan berkata, "Kenapa kamu ada di sini? Tidak masuk?" "Bukankah karena aku sudah membuat kakek marah? Aku takut dipukuli." Kiki menggaruk kepala dan tertawa. Darlin tidak begitu percaya. Kiki dan Yos terlihat seperti 2 orang yang berbeda. Satu begitu stabil dan tertutup. Satu lagi menganggap hidup adalah sebuah permainan. Tapi sebenarnya sebagian besar mereka terlihat sama. Saat mengetahui dia membawa Jane datang, Darlin sudah memiliki firasat buruk. Walaupun tinggal beberapa hari di rumahnya, tapi dari hal ini bisa diketahui, mungkin dia tidak setuju Yos bersama dengannya. Dan seperti orang biasa, begitu merendahkan latar belakang keluarganya. Mungkin dia dan kakek tidak begitu tidak akur seperti yang terlihat. Jadi membawa Jane kemari sebenarnya adalah perintah kakek. Darlin tidak bisa membedakan apakah informasi yang diberikan Lucky saat itu benar atau tidak. Tapi 2 hal ini pasti memiliki tujuan yang sama. Itu berarti Kiki tidak begitu menyetujuinya seperti yang terlihat dari luar. Darlin tersenyum dan berkata, "Kakek adalah orang yang bijaksana, tidak akan begitu kasar padamu. Ada masalah apa, lebih baik dikatakan saja." Kiki pun berkata, "Tidak bisa. Saat kakek memukulku, dia itu sangat kejam." Matanya tiba-tiba bersinar. "Kakak ipar, bantu aku ya." Darlin mengerutkan dahi dan mendengarnya. "Kakak ipar, kamu tidak tahu saat kakek marah, dia memukulku seperti memukul seorang cucu. Sangat mengerikan." Kiki lanjut berkata,
Kakak ipar, kamu hanya perlu membantuku melihat apakah kakek sekarang ada di lantai 2 atau di ruang tamu. Aku perlu pergi mengambil barang. Darlin tidak mencurigainya dan pergi melihat. Gedung utama sangat besar, desainnya juga sangat bagus. Tapi begitu terbuka, seluruh aula lantai pertama dengan satu tatapan juga bisa melihat apakah ada orang atau tidak. Darlin melihat sejenak, tidak ada orang. Lalu secara refleks melihat ke lantai 2, hanya pintu ruang buku yang terbuka. Dia rasa kakek pasti ada di sana sekarang. Nona Darlin, apakah kamu ada urusan mencari tuan besar? Suara Paman Yuga tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Darlin pun terkejut, memalingkan kepala. Paman Yuga? Saat ini tuan besar biasanya suka melihat buku di atas, tidak suka diganggu orang. Nona Darlin, apakah ada urusan mencari tuan besar? Aku akan pergi menanyakannya untukmu, ucap Paman Yuga. Mata Darlin bersinar. Kebiasaan kakek ini sangat baik. Hari demi hari sudah menjadi kebiasaan. Hidup sampai tua, belajar sampai tua. Walaupun tuan besar sangat emosian, tapi kebiasaannya yang baik benar-benar pantas dikagumi. Mungkin karena Darlin merasa ini sangat bagus, dia pun tidak membantah Paman Yuga. Darlin menganggukkan kepala, berjalan keluar. Kiki masih sedang menunggu di tempat yang awal. Kakek sedang berada di ruang buku atas. Kalau kamu ingin mengambil barang, pergilah, ucap Darlin. Kiki mengucapkan terima kasih lalu buru-buru masuk. Darlin memalingkan kepala melihat bayangannya. Tatapannya terlihat gelap. Yos sudah membeli keripik durian. Darlin juga sudah menunggu di belakang. Tapi Yos tetap duluan mengetahui kalau Darlin sudah pergi menemui Jen. Menaruh keripik durian yang dia beli di meja, menatap orang yang sedang menonton televisi. Yos menghampirinya. Sudah hamil, jangan terlalu sering menonton. Ada radiasi. Terlalu bosan. Aku tetap harus mencari sesuatu untuk dikerjakan. Kalau tidak, aku akan segera berjamur. Darlin mengulurkan pinggang dan merenggangkan ototnya. Yos tersenyum. Kamu pergi ke aula depan ya? Pendapatan sangat banyak, Darlin berkata. Jari Yos bergerak menatapnya. Pendapatan? Kedua tangan Yos pun langsung memegang wajahnya, menatap matanya. Darlin, katakan padaku dengan jujur. Sebenarnya apa yang kamu pikirkan? Jangan beritahukan padaku kalau kamu bermaksud untuk meninggalkanku. Kamu sudah menyetujuiku untuk tidak bertindak sesuka hati dan bersatu denganku. Apa kamu peduli? Tatapan Darlin sama sekali tidak ada kelembutan. Dagu Yos mengencang. Kamu sangat jelas dengan statusku. Jika kedepannya ada wanita yang datang dan mengatakan dia hamil anakku, kamu akan selalu marah dan kesal padaku. Darlin, aku pasti akan mati muda. Kamu bisa membiarkanku pergi. Darlin dengan tenang berkata seperti itu. Yos mendesah dengan kuat. Emosinya langsung naik dari tenggorokannya. Akhirnya ditelan kembali. Dia bukanlah pengacara Yos yang bisa merencanakan segalanya di kota Ledong. Yang bisa memastikan Darlin akan terus berada di sisinya. Ini adalah kota Beijing, tempat dengan kekuasaan yang rumit. Satu hal kecil mungkin bisa membuat Darlin pergi dari sisinya. Demi kehidupan di masa depan, sebelum semuanya dipastikan, Yos harus memastikan terlebih dahulu
kalau mereka suami istri berada di jalur yang sama. Oleh karena itu dia bersabar. Yos berkata, "Darlin, kamu selalu mengatakan kalau kamu mencintaiku. Mencintaiku selama bertahun-tahun. Tapi coba kamu tanyakan pada dirimu sendiri. Selain mengatakan kamu mencintaiku dan menahan segalanya, apa yang pernah kamu berikan padaku? Kalau di antara kita bahkan tidak memiliki rasa saling percaya, hanya bergantung pada ancaman seseorang untuk bertahan, cepat atau lambat, pasti akan terjadi masalah. Apakah kamu mengerti?" Darlin tertegun. Apakah itu adalah salahnya? Apakah dia tidak cukup mempercayainya? Apakah dia tidak cukup mencintainya? Apakah dia yang sudah salah paham dengan perjuangannya?